Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilakan Kisha untuk membawa kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk pelajaran dan bisa kita lakukan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kisha. Bagaimana kehadiran untuk hari ini ketua kelas? Hadir semua Bu. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya sesuai apa yang sudah Ibu informasikan di minggu lalu. Minggu ini kita akan masuk materi masih tentang aritmatika sosial. Minggu ini kita akan membahas tentang pajak. Ibu minta salah satu dari kalian membacakan kompetensi dasarnya. Kita silakan. Kompetensi dasar 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, persentase keuntungan kerugian, bunga tunggal, bruto, neto, taraf. Kemudian 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, persentase keuntungan kerugian, bunga tunggal, bruto, neto, taraf. Baik, terima kasih Gita. Ibu juga meminta tolong salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Febiani. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep pajak melalui mind mapping berdasarkan materi yang diupload di Google Classroom dan video YouTube yang telah diberikan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan setelah memahami konsep pajak dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pajak pertambahan nilai dan pajak UMKM dengan tepat. Baik, terima kasih Febi. Ibu mau tanya, kalian pernah nggak lihat kantor yang ada di gambar itu? Enggak. Kalian ada baca nggak PowerPoint yang Ibu kirim di Google Classroom? Ada. Ada. Kalian pernah pergi ke sana, ke tempat bayar pajak atau lagi makan di satu tempat terus kena pajak? Nah, jadi saat seorang mempunyai kendaraan, bangunan, tanah, atau membeli suatu barang atau jasa, bahkan status pekerjaan dapat membuat ia dikenai pajak. Jadi sampai sini kalian tahu nggak apa itu pajak? Belum Bu? Kita masuk ke contoh dulu lah. Contoh kasus. Pernah nggak sih makan di KFC? Pernah. Kalau makan di tempat dikenai pajak nggak biasanya? Ada. Nah, itu biasanya disebut pajak pertambahan nilai. Kalau ini income tax. Itu namanya pajak penghasilan. Kalian nggak ada baca PPT-nya ya? Baca Bu. Baca Bu. Kemudian ada namanya pajak UMKM. Pajak UMKM ini dikenakan biasanya untuk para pengusaha kecil. Ada yang mau membacakan di slide kita ini? Silakan kalau ada yang mau. Jika kita membeli suatu barang, membayar kartu telepon, membayar bill listrik, makan di restoran, berbelanja di dealer atau grosir, atau toko swalayan biasanya dikenai pajak yang harus kita bayar kepada penjual. Pajak tersebut biasanya disebut pajak pertambahan nilai, yang besarnya biasanya ditetapkan pemerintah 10%.
Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kos negara. Jadi yang ini dulu. Kalian udah paham apa itu pajak? Sedikit. Yang selanjutnya, kalian tahu kalau seorang bekerja di perusahaan atau orang tua kalian itu biasanya dikenai pajak. Nah, pajak itu adalah pajak penghasilan. Pajak ini adalah suatu hal yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Selain dua jenis di atas, itu ada namanya juga pajak UMKM. Kayak yang sebelumnya kita lihat kan contohnya, itu adalah pajak yang dibebankan kepada usaha mikro atau kecil atau menengah yang biasanya jualan bakso gitu. Itu ada namanya pajak UMKM. Ada yang bisa membacakan manfaatnya? Manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan taat melakukan pembayaran pajak, maka setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti berikut ini. 1. Fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. 2. Pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. 3. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak. 4. Kelestarian lingkungan hidup dan budaya. 5. Dana pemilu. 6. Pengembangan alat transportasi massal dan lain-lainnya. Selain contoh-contoh berikut, ada yang bisa menyebutkan lagi apa contoh dari fungsi pajak dalam kehidupan sehari-hari? Atau contoh kapan kita bisa dikenakan pajak? Angkat tangannya. Ayo silahkan kalau ada yang mau berpendapat. Contohnya pajak kendaraan pas beli mobil baru. Ya, betul. Itu namanya jenis pajak pertambahan nilai. Selain itu apa ada lagi yang lainnya? Pajak pendapatan gaji orang tua. Ya, betul. Jadi pajak ini adalah suatu hal yang wajib, kan? Pasti tahu kan? Tidak bisa kita hindari. Jadi sampai sini apa sudah paham mengenai pajak? Paham. Selanjutnya, Ibu mau tanya, kalian sudah mengerjakan AKPD 1 yang sudah dikirimkan di Google Classroom? Sudah. Apa ada kesulitan dalam mengerjakannya? Aman? Karena itu kemarin Ibu minta dikerjakan secara individu, tapi Ibu juga ada bilang kalau hasilnya akan dipresentasikan hari ini secara berkelompok. Jadi kalian silahkan diskusi mengenai jawaban mana yang mau dipakai tentang penyelesaian untuk masalah 1 dan seterusnya. Ibu beri waktu 15 menit. Sudah duduk berkelompok kan? Sudah, Bu. Baik, silahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, 15 menit sudah berlalu. Apa kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Baik, yang pertama maju adalah kelompok 1 dengan nomor urut 2. Silahkan Patrizia. Dan kelompok 2 dengan nomor urut 2. Silahkan
Silakan Kesia jelaskan dulu jawabannya. Diketahui harga sepatu bulan Oktober sebesar 350.000, harga sepatu bulan November 350.000, dan harga sepatu di bulan Desember 300.000. PPN-nya 10%. Yang ditanya PPN yang harus dibayar Jamal dan Renjun. Yang pertama, besar PPN dibayar Jamal sama dengan harga sepatu bulan November dikali persen PPN sama dengan 350.000 dikali 10% sama dengan 35.000. Yang kedua, besar PPN dibayar Renjun harga sepatu di bulan Desember dikali persen PPN sama dengan 300.000 dikali 10% sama dengan 30.000. Jadi besar PPN yang harus dibayar Jamal jika membeli sepatu pada bulan November adalah 35.000, dan besar PPN yang harus dibayar Renjun jika membeli sepatu pada bulan Desember adalah 30.000. Baik, berikan tepuk tangan untuk Kesia. Selanjutnya Patricia silahkan menjelaskan jawabannya terlebih dahulu. Nomor 1, diketahui harga sepatu bulan Oktober 350.000, harga sepatu di bulan November 350.000 ditambah dikali dengan 350.000 dikali 5% sama dengan 350.000 ditambah 17.500 diperoleh hasilnya 367.600. Kemudian untuk harga sepatu di bulan Desember 300.000 dengan PPN 10%. Ditanya PPN yang harus dibayar Jamal dan Renjun. Jawab, PPN yang harus dibayar Jamal yaitu harga sepatu bulan November dikali persentase PPN diperoleh 367.500 dikali 10% sama dengan 36.750. Kemudian untuk PPN yang dibayar Renjun diperoleh harga sepatu bulan Desember dikali persen PPN sama dengan 300.000 dikali 10% sama dengan 30.000. Jadi besar PPN yang harus dibayar Jamal jika membeli sepatu pada bulan November adalah 36.750, dan besar PPN yang harus dibayar Renjun jika membeli sepatu pada bulan Desember adalah 30.000. Baik, berikan tepuk tangan untuk Patricia. Terlihat ada perbedaan jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa ada yang menunjukkan di mana letak perbedaannya? Itu pada jawaban punya Kezia, dia lupa mengalihkan 5% di harga sepatu di bulan November. Baik, benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban kelompok 1 karena dia memasukkan 5% yaitu harga kenaikan sepatu. Di soal kan dibilang di situ kalau di bulan November harga sepatu naik 5%, sedangkan di kelompok 2 mereka tidak memasukkan 5%-nya, jadi harga sepatunya tetap. Jadi jawaban kelompok 2 masih salah untuk bagian yang Jamal jika membeli sepatu pada bulan November, itu masih keliru. Nanti kelompok 2 diperbaiki ya jawabannya. Baik, Bu. Baik, untuk soal nomor 2 ini Ibu minta setiap anggota kelompok ya yang maju. Nanti dari kelompok 1 nomor urut 1 itu Febiani dari nomor 1 sampai 3, kelompok 2 4 sampai 5. Kemudian nomor urut 2 maksud Ibu, nomor urut 2 itu nomor 4 sampai 5, kelompok 2 nomor urut 1 nomor 6 dan 7, nomor urut 2 kelompok 2 nomor 8. Kalian dapat langsung menuliskan di tabel berikut.
Sampai di sini dulu. Apa jawabannya ada yang berbeda dari jawaban kalian? Sama, Bu. Oke, kalau sama silahkan nomor selanjutnya, nomor 4 dan 5, silahkan Patricia. Baik, bagaimana dengan jawaban Patricia? Apa ada yang berbeda dengan jawaban kalian? Gak ada, Gak ada, Bu. Baik, nomor selanjutnya silahkan kalau gitu. Baik, bagaimana dengan jawaban kita? Apakah ada perbedaan dengan jawaban kalian? Tidak, Bu. Kalau gitu silahkan Kesha. Bagaimana dengan jawaban Kesha? Apa sudah benar? Benar, Bu. Baik, beri tepuk tangan buat kalian. Semua ya, hebat-hebat. Berarti bisa semua menyelesaikan LKPD yang kemarin. Iya, Bu. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 3. Oke. Nomor 3 silahkan. Nomor urut 1 dari kelompok 1 Febiani dan nomor urut 1 dari kelompok 2 kita untuk mengerjakan nomor 4.
Febriani untuk menjelaskan jawabannya. Jadi di sini yang diketahui gaji sama dengan 10 juta. Gaji tidak kena pajak yaitu 5 juta. Terus PPh-nya yaitu 10%. Yang ditanya, berapakah besar gaji yang diterima Pak Ren per bulan setelah dipotong PPh? Jawab, besar pajak itu 10 juta dikurang 5 juta lalu dikalikan dengan 10%, yaitu menjadi 500.000. Besar gaji setelah dipotong pajak itu sama dengan 10 juta dikurang 500.000 menjadi 9.500.000. Jadi besar gaji yang diterima oleh Pak Ren per bulan setelah dipotong PPh adalah 9.500.000. Jadi bagaimana? Apakah jawaban Febriani sudah benar? Sudah, Bu. Apa ada jawaban lain dari kelompok lainnya? Enggak ada, Bu. Sama semua ya? Sama, Bu. Baik, jawaban Febriani sudah benar. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya Ibu persilahkan kita untuk menjelaskan jawabannya. Diketahui jumlah kosong terjual per harinya itu 1.000 mangkok dengan harga per mangkoknya 10.000. Diskonnya 10% dengan pajak UMKM-nya 0,5%. Yang ditanya, pajak UMKM yang harus dibayar setiap bulannya. Jawab, harga bakso per mangkok setelah didiskon 10% yaitu 10.000 dikurang 10 per 100 dikali 10.000. Diperoleh 10.000 dikurang 1.000. Jadi harga bakso setelah didiskon 10% itu adalah 9.000. Jadi total omset per harinya 1.000 mangkok dikali 9.000 sama dengan 9 juta. Untuk total omset selama sebulan yaitu 30 hari, 30 dikali 9 juta diperoleh 270 juta. Besar pajak UMKM 0,5% dikali 270 juta diperoleh 1.350.000. Jadi besar pajak UMKM yang harus dibayar Pak Mimin setiap bulan yaitu 1.350.000. Baik, bagaimana? Apakah jawaban kita sudah benar? Sudah, Bu. Ada jawaban yang berbeda? Nggak ada, Bu. Baik, benar jawaban kita itu sudah tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk kita. Baik, untuk soal LKPD 1 itu sudah habis. Apa masih ada yang ingin ditanyakan atau kesulitan? Tidak, Bu. Sudah bisa semua ya? Iya, Bu. Karena kita sudah membahas semua soal yang ada di LKPD 1 dan kalian bilang tidak ada kesulitan, berarti kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya yang bertanya, apa kalian sudah nonton video pembelajarannya di YouTube? Sudah, Bu. Di akhir video ada di situ melengkapi mind mapping. Kalian sudah mengirimnya di Google Classroom? Sudah, Bu. Oke, hebat. Jadi hari ini untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita Ibu minta kalian untuk mengisi atau melengkapi mind mapping yang ada berikut. Terlihat jelas nggak? Enggak, buram, Bu. Mana? Sudah. Jadi di sini Ibu kasih satu contoh. Untuk pajak itu tadi ada berapa jenis? 3. Ada 3 jenis. Salah satunya adalah PPh atau Pajak pertambahan nilai. Kita udah tahu dari contoh-contoh soal yang sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran dan juga ada di LKPD 1. Cara mencari PPN adalah, oh ini salah ya anak-anak, ini PPN. Jadi cara mencari PPN itu bagaimana? Besar PPN sama dengan persen PPN kali harga barang awal. Jadi harga barang akhir sama dengan harga barang awal ditambah PPN. Jadi cara mencari besar
lainnya setelah ditambahkan pajak ini ya. Harga barang akhirnya yaitu harga awal ditambah dengan besar PPN. Jadi siapa yang mau melengkapi yang selanjutnya? Mau ibu tunjuk apa maju sendiri? Siapa? Feby. Ayo Feby, saya permintaan teman-temannya silahkan maju ke depan untuk melengkapi mapping berikut. Baik. Belum ya? Baik. Karena Feby udah menuliskan, bagusnya Feby jelasin kesimpulannya bagaimana. Ayo Feby. Jadi di sini ada setelah pajak pertambahan nilai ada pajak penghasilan PPH. Dengan rumusnya yaitu PPH sama dengan persen PPH dikali penghasilan kena pajak. Terus besar gaji dipotong pajak sama dengan penghasilan kena pajak dikurang PPH. Lalu di sini ada pajak UMKM. Dengan rumus UMKM sama dengan persen UMKM dikali omset. Gimana? Udah betul belum? Udah Bu. Tepuk tangan untuk Feby. Jadi sudah benar ya anak-anak. Jadi sudah benar ya anak-anak kalau cara mencarinya seperti ini. Kalian tahu ini dari mana? Dari nonton video ibu. Video ibu. Oke, dari latihan soal juga kan? Iya, Ibu. Dari contoh soal juga. Jadi bisa disimpulkan pajak itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita bayarkan. Betul? Betul. Karena setiap kelompok sudah bisa mengerjakan LKPD 1 dan dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada hadiah. Yeay, hadiah, hadiah. Nanti ada tugas di Google Classroom secara individu ya ngerjainnya. LKPD 2 itu dikerjakan secara individu, nanti kalian submit di Google Classroom. Ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Ibu mau nanya, Ya, dikumpulnya kapan? dikumpulnya sehari sebelum kita masuk lagi minggu depan. Itu harus sudah dikumpul karena kita akan membahas lagi kesulitannya di mana. Kalian harus banyak-banyak latihan ya. Iya, Ibu. Harus rajin ngerjain tugasnya, jangan nyontek. Iya, Ibu. Kalau ada kesulitan dalam pengerjaannya, nanti ditanyakan, jangan semuanya nanya Google. Oke? Nanti penilaiannya itu di Google Classroom. Jadi kalian nggak perlu nanya, ibu nilainya berapa? Nanti
Ibu bakal share nilainya di Google Classroom langsung. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Karena tadi kita mengawalinya dengan doa, kita akan menutupnya dengan doa. Silahkan kita menutup kita dalam doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.